Halo Bapak Ibu dan endolers semuanya. Jumpa lagi dengan Santo Sapi. Ini masih pagi-pagi tanggal 17 Agustus. Baru bangun tidur, baru cuci muka dan matanya masih silau ngeliat srengenge, lihat matahari. Dan untuk hari ini saya mau membuat menu mie goreng. Cuman mie goreng yang akan saya buat ini tidak menggunakan mie biasa, tapi menggunakan mie butin. Mie butin itu mie yang terbuat dari singkong. Bentar ya, saya tunjukkan. Ini kalau di daerah saya di Wanarja Cilacap sana itu udah biasa banget mie ini dibikin sayur. Tapi tadi malam saya nanya ke penjualnya, "Bang, itu bisa loh dibikin sayur." "Masa iyalah ya," kata dia. "Iya bisa, itu di tempat saya biasa dimasak." Terus dia malah minta, "Ya udah besok kau kirim ya ke aku sedikit," katanya. Jadi hari ini saya mau membuat mie dari singkong ini, mie butin di sayur tumis. Ini pun bagaimana cara membuat mie butin ini versi Santo Sapi, ikuti dari awal hingga akhir nggih. Bantu subscribe bagi yang belum, bantu like, komen, dan share bagi semua yang menonton video saya. Dia pun langsung dicapcus. Hal pertama yang perlu disiapkan ketika akan memasak mie butin ini adalah air. Air ini akan kita rebus, kemudian akan digunakan untuk menjarangi. Menjarangi itu apa bahasa Indonesianya? Pokoknya minyak itu dicemplung. Pokoknya minyak itu dicemplungkan ke air panas kayak gitu nggih, karena kan minyak itu bulet, agak alot kayak gitu, jadi harus direbus sebentar, nanti dibiarkan lama agak mengembang baru bisa diolah. Ini sekarang saya sudah menyiapkan air untuk merebus mie ini. Sebenarnya antara mie singkong di Batam yang produksi Medan ini dengan yang asli daerah Cilacap itu agak berbeda nih. Kalau yang di Cilacap itu warnanya lebih kuning. Saya nggak tahu itu warna kuning itu warna asli atau dari pewarna kayak gitu. Dan minyak kalau di tempat saya itu lebih besar-besar ini, dan ini lebih kecil-kecil kayak gini. Tapi semoga anunya sama nggih, sifatnya sama. Sekarang akan saya rebus. Belum. Dan ini tuh kalau di Batam tadi malam saya beli itu sebiji kurang lebih 1.100-an kayak gitu, agak mahal. Kalau untuk mie singkong di tempat saya itu biasanya kalau saya sendiri tuh nggak pernah merebus minyak begini. Biasanya cuma air direbus, habis itu terus minyak taruh baskom, siram air panas kayak gitu. Tapi tadi saya mencoba lakukan hal yang sama. Jadi sebelum mencoba ini tadi saya udah nyuil sedikit dan agak lebih walot ini tuh ternyata. Jadi ya saya rebus saja dulu begini. Udah, sambil nunggu kita merebus mie, kita menyiapkan bumbunya. Bapak, Ibu, dan endolers, untuk membuat sayur mie butin versi Santo Sapi ini saya akan menggunakan tomat, ini lengkuas, kemudian ini ada asam jawa, okay. Yang hitam-hitam ini asam jawa. Kemudian bawang merah saya memakai 5 siung, bawang putih pakai 3 siung. Berikutnya ini ada rebon. Ini sih kalau di tempat saya juga nggak pakai, ini cuman akal-akalan saya saja pakai rebon. Berikutnya ini ada cabai. Cabainya saya pakai 3 jenis, cabai hijau, cabai merah, sama ini nih cabai rawit Saito Nirojin nggih. Kalau di tempat saya sebenarnya cuman pakai cabai hijau ini. Cuman karena cabai hijau saya sudah mau habis dan ini stok terakhir, jadi saya campur-campur biar lebih hot. Ya udah, ini aja sih bahan-bahannya. Nanti sama minyak goreng, dan minyak gorengnya memakainya memang agak banyak, jadi agak klunyut-klunyut kayak gitu nanti minyak. Dan ini minyak setelah direbus lama ternyata ngeyel banget, susah banget, alot banget. Jadi ini saya biarkan dulu di air panas, tapi nggak saya rebus nggih. Saya taruh di sini, saya biarkan dulu, nanti setelah lebih lunak baru bisa dipisah-pisahkan minyak.
Sekarang kita akan ngiris-ngiris bumbu. Untuk membuat tumis mie singkong ini, semua bahan ini tuh diiris nggak ada yang diulek-ulek, dan kita tidak perlu memakai kayak merica ataupun kecap kayak gitu. Dan mungkin nanti saya justru akan menambahkan kunyit bubuk, tapi karena saya ingin bernostalgia dengan warna mie di daerah saya, sebenarnya nggak usah pakai kunyit, nggak apa-apa, tapi cuman karena ini minyak pucet, kuningnya kuning pucet kayak gitu, saya akan menggunakan kunyit supaya kelihatan lebih cantik, lebih menor gitu nggih. Bawang merah diiris, bawang putih iris, lengkuas, tomat, cabai, semua diiris. Ini cabenya sudah saya potong, semuanya sudah saya potong, dan lihat cabenya banyak banget. Jarang-jarang saya masak dengan cabai sebanyak ini. Tiba-tiba nanti kalau perut saya mules-mules, nah ini tanggung jawab siapa ini. Dan ini sekarang minyak saya kasih air dingin, karena udah agak lama juga saya rendam di air panas. Semoga udah bisa dipisahin. Nah, udah bisa ini. Bentar, masih panas banget airnya. Udahlah, ini sisa yang ngeyel-ngeyel aja, udah bisa dimasak kok ini. Ini sekarang saya sudah menyiapkan minyak, dan minyaknya memang agak banyak, jadi nanti minyak itu jenisnya kayak klunyut-klunyut kayak gitu. Klunyut-klunyut itu bahasa Indonesia entah apa, yang jelas minyak tuh nanti kayak mandi minyak gitu. Sekarang masukkan bawang merah dan bawang putihnya, lengkuasnya sekalian lah ini. Saya sengaja menggunakan wajan kecil, sebenarnya ini kekecilan, karena kalau menggunakan wajan biasa saya takutnya lengket. Jadi karena teflonnya saya punyanya ukuran sedang, ya udah pakai ini aja. Kalau nanti nggak muat ya kasihan gue. Untuk bumbu-bumbu seperti garam, penyedap itu dimasukkan di awal-awal nggih. Boleh saat menggoreng bawang ini ataupun masukkan cabai, jangan setelah minyak dimasukkan baru diberi bumbu, itu bumbunya nanti nggak akan campur. Ini garam sudah saya masukkan, penyedapnya menyusul. Ini saya masukkan penyedap. Sekarang masukkan cabai. Wah, cabainya mantap. Itu pagi-pagi sudah ada halo-halo 17-an, bakal ada lomba-lomba ya. Tapi kayaknya di kompleks sebelah, kalau di sini kayaknya sepi-sepi saja. Berikutnya ebi saya masukkan, ini rebon. Berikutnya nih kunyit. Ini kunyit tidak saya apakan ya, tidak direkomendasikan untuk semua orang, karena mie yang akan saya masak itu warnanya pucat. Jadi saya kasih kunyit. Nah, sekarang minyak dimasukkan, kan pucat banget warnanya. Ini sekalian air asam jawanya saya masukkan. Kalau mbok saya biasanya membuatnya nggak pakai asam jawa, tapi saya memakainya supaya lebih seger rasanya, itu ada asam-asamnya. Cepet banget masaknya sebenarnya, asal bumbunya itu ditaruh di depan, karena kalau ditaruh di belakang itu saya yakin banget nggak akan campur, karena mie ini kan kayak agak lengket-lengket kayak gitu, susah. Jadi nanti bumbunya itu
bergerindil-gerindil di satu tempat aja, nggak rata. Tapi kalau bumbu kayak garam, penyedap sudah ditaruh di awal, dia akan bercampur dengan minyak kan, jadi bisa rata. Udah mateng, matikan kompor. Masak mie-nya sendiri nggak sampai 2 menitan, udah siap. Sekarang tinggal dihidangkan. Lupa tomat belum dimasukkan lah, ya nggak apa-apa. Ini nggak usah pakai kompor nyala, gini aja. Yang penting tomatnya udah masuk biar lebih biar lebih asem. Bapak Ibu serta para endolers, ini masakan saya. Masakan kita hari ini mie butin goreng, mie singkong goreng niku nggih. Nih, warnanya cantik, merah, kuning, hijau kayak gitu. Bagus banget warnanya. Luar biasa cantik. Silahkan dicoba bagi yang berminat. Saya yakin sih di setiap daerah, khususnya di Indonesia Barat kayak gitu nggih, banyak mie kayak gini. Cuman mungkin ya sedikit-sedikit berbeda teksturnya nggih. Ini kayak yang saya buat ini juga agak berbeda sedikit dengan yang biasa saya buat di kampung sana di Wanarja Cilacap. Bapak Ibu dan endolers, nih. Ini mie-nya mie baru, tapi kalau nasinya nasi kemarin sore. Tapi ini aroma rebonya kerasa banget, wangi. Dan saya terakhir makan mie ini tuh mungkin sudah sekitar 15 atau belasan tahun yang silam lah, yang jelas terakhir makan mie ini. Aromanya sama dengan mie yang dulu sering saya makan di rumah. Itu aromanya begini, enak. Asemnya dapat, pedesnya oke. Untuk saya nggak kepedesan. Dan ciri khas dari mie ini tuh kalau di lidah saya itu kayak ada rasa asin-asinnya kayak gitu nggak. Jadi kalau mie ini tuh tawar nggak enak. Jadi mie-nya memang harus sedikit cenderung asin. Enak banget. Ini kalau Pak RT lewat pun saya udah nggak mau nengok. Enak soalnya. Mie-nya tuh lembut-lembut. Gimana ya gambarnya? Mie-nya tuh lembut, tapi ada bagian kadang-kadang yang keras kayak gitu. Jadinya enak. Ada bagian yang lembek banget, ada bagian yang keras, campur-campur. Saya suka. Mie ini di sini harganya 28.000. Tadi malam ngambil 8 biji 9.000 harganya. Mahal ya. Tapi kok enak. Saya mau makan sekali-sekali. Dan ini di Batam saya juga jarang sih nemuin mie ini. Sekali-sekali tempo ada lihat, tapi nggak kepikiran beli. Baru tadi malam kepikiran beli dan ini kayak kembali lagi makan. Di samping saya ada mbok saya, di samping belakang ada bapak saya lagi makan. Sedap. Bagi bapak ibu yang mau mencoba, silahkan. Tapi jangan lupa tambahkan asam jawa itu ya. Menurut saya ditambah asam jawa itu lebih maknyus. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi usahakan ada. Ini pun saya makan dulu ini endol markendol. Ini kayak gini tuh susah minyak dimakan. Harus dengan gigi. Kalau dipotong dengan kuku nggak akan copot itu. Minyak nggak akan putus. Dan masak mie ini memang harus banyak minyaknya. Kalau nggak banyak nanti susah. Harus banyak minyaknya. Ini kayak makan pentil sepeda.
kanyel-kanyel. Nggih, Bun. Nggih, saya makan dulu. Bapak, Ibu, dan endolers, demikian saja acara masak-masak kemudian makan-makan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, nggih. Dan saya hari ini tuh bahagia banget karena akhirnya setelah belasan tahun saya kembali bisa makan mie budin. Rasanya enak, tapi saya lebih tertarik pada memori, nggih. Kadang memori itu kan bisa membolak-balikkan emosi ya. Apalagi, udahlah, nggak usah cerita. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye.